Oke, kali ini saya mau mendemokan langkah-langkah membuat konten marketing, baik itu berupa gambar, copywriting, hingga video dengan bantuan ChatGPT. Dan ada beberapa tools tambahan yang nanti kita gunakan. Salah satunya adalah yang pasti ChatGPT. Lalu yang kedua adalah Kling AI. Kling AI ini nanti akan kita gunakan untuk membuat video dari gambar yang kita generate menggunakan ChatGPT, akan kita ubah menjadi uh, motion grafik alias gambar bergerak ya, dalam bentuk bisa video yang berdurasi 5 sampai 10 detik. Lalu nanti kita akan juga menambahkan bagaimana bisa menambahkan suara ke dalam video itu melalui voice over seperti itu. Nah, oke. Jadi langkah-langkah yang akan saya demokan kali ini adalah dalam proses pembuatan konten marketing contohnya. Baik, saya akan langsung mulai. Nah, em, nanti rekan-rekan silakan scan QR code ini atau bisa buka juga langsung di URL yang ada, yaitu yang ini. Nah, silakan dibuka di browsernya dan nanti di situ rekan-rekan akan melihat sebuah tabel ya Google Sheets yang berisi template-template yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembuatan konten kali ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bisa nanti silakan di-scan atau dibuka linknya. Oke, nah sekarang akan langsung saya mulai. Untuk yang pertama adalah untuk memulainya saya di sini akan membuat sebuah peran dari si ChatGPT di mana di sini saya jelaskan tujuannya adalah memberikan peran dia sebagai ahli pemasaran produk, mulai dari iklan, konten sosial media, hingga marketplace. Nah, itu yang saya berikan perannya. Jadi di sini promnya, nah, rekan-rekan juga nanti bisa buka di template-nya ya. Nah, mungkin kalau saya tampilkan dulu, saya tampilkan template-nya dulu, itu adalah yang ini ya. Nah, jadi ini sudah urutan. Kebetulan ini template-nya sudah urutan dari yang apa namanya, dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama memberikan peran ChatGPT. Nah, yang nanti akan rekan-rekan copy dan nanti copy paste ke ChatGPT itu adalah yang ini, yang di bagian yang di kolom E ini, yang template prompt. Nah, ini nanti silakan di copy, dan kalau rekan-rekan perhatikan di dalamnya ini ada isian yang di dalam kurung kurawal ya, kurung siku, maaf. Nah, jadi ini nanti bisa diubah sendiri. Misalkan eh, kita memberikan dia peran siapa. Kalau dalam konteks ini saya berikan sebagai seorang marketer atau copywriter ya. Nah, kalau nanti kebutuhannya berbeda, misalkan sebagai drafter, sebagai financial analyst, atau misalkan sebagai seorang desainer grafis, misalkan itu juga bisa. Seperti itu. Nah, ini nanti untuk bagian ini bisa dijelaskan jenis usahanya apa. Jadi kita tulis misalkan jenis usahanya adalah pertanian, misalkan. Nah, itu bisa diisi seperti itu. Dan seterusnya nanti. Nah, ini udah urutan. Kebetulan saya udah siapkan urutan satu dua ini. Nanti sesuai slide yang tadi saya jelaskan. Jadi rekan-rekan yang di copy itu adalah yang bagian ini, ya, yang bagian berwarna ungu. Bisa di copy paste ke ChatGPT-nya nanti. Nah, yang bagian sebelah di kolom F ini yang dicontoh, ini adalah contoh isiannya. Jadi kalau di sini saya berikan contoh eh, di industri, misalkan pemasaran produk makanan ringan, misalkan. Nah, gitu. Jadi jenis usahanya apa itu dijelaskan di sini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi saya kembali ke slide. Oke, kita ke slide lagi. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah kita akan memberikan dia peran. Kebetulan di sini saya memberikan dia peran sebagai senior copywriter berpengalaman 15 tahun menangani konten apa, itu kan tadi udah saya jelaskan juga. Dan kamu sangat paham kendala-kendala yang dihadapi pengusaha kecil. Nah, gini. Jadi setelah saya prompt seperti ini, jadi mungkin saya tidak langsung menemukan lagi ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa langsung coba aja. Nah, ini adalah screenshotnya. Hasil saya sudah prompting. Jadi template tadi sudah saya copy di ChatGPT dan ini adalah hasilnya. Ya, dia langsung konfirmasi dia akan berperan sebagai senior copywriter, spesialis makanan ringan, dan peka terhadap tantangan UMKM soal budget promosi hingga
branding dan konsisten seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Jadi yang pertama kita kasih peran. Lalu yang kedua adalah tujuan saya adalah ingin menambahkan persona pelanggan. Maksudnya di sini mungkin kalau kita melakukan pemasaran pasti sudah kita udah harus menentukan siapa target pelanggannya. Itu kan gaya copywritingnya gimana dan nadanya gimana sih tone-nya. Nah ini nanti sebenarnya berpengaruh ke hasil visualnya. Jadi disinilah kita justru pertama kali menentukan dulu bagaimana sih gaya pemasaran kita gitu kan. Nah, ini karena kebetulan memang fokusnya adalah di materi marketing nanti rekan-rekan mungkin dari kalau dari bidang lain juga bisa mengikuti atau bisa uh, dimiripkan gitu kan tinggal diganti aja nanti sih. Nah, kalau di sini tujuannya adalah eksplorasi pelanggan yang tepat sesuai value produk. Ini promnya juga nanti rekan-rekan bisa lihat di template di nomor kedua ya bisa di copy dan untuk outputnya adalah seperti ini. Jadi kalau yang versi saya adalah karena tadi saya jualannya itu produknya produk UMKM kan. Nah, di sini saya produknya saya jelaskan. Produknya adalah kacang telur bawang putih gitu ya. Targetnya siapa? eh, dan saya minta dia buatkan dua persona, satu pembeli utama dan satu lagi pengambil keputusan. Sertakan gini. Nah, ini juga nanti bisa menjadi preferensi. Misalkan butuh yang data yang lebih, silakan ditambahkan aja gitu kan. Seperti itu. Nah, ini responnya dia. Lalu menghasilkan tabel dari berbagai sudut pandang persona pelanggan gitu kan. Persona itu jadi menentukan kalau misalnya target kita adalah anak muda yang seperti apa, anak muda yang happy kan, anak muda seperti apa gitu. Nah ini bisa seperti ini. Nah ini fokusnya ada seperti ini. Nah oke, jadi rekan-rekan bisa copy. Nah lalu yang ketiga, nah di sini mungkin kita udah mulai main eh, akan seperti apa nanti ide kontennya, ide konten promosinya. Dan nanti saya akan jelaskan juga step by step menggunakan dua tools selain ChatGPT. Yang pertama itu adalah Kling AI untuk video ya, untuk menghasilkan video. Dan kedua adalah Eleven Labs. Eleven Labs itu untuk kita bisa menambahkan suara dalam video kita. Nah, oke, yang tiga ini adalah mendapatkan ide konten promosi. Tujuannya adalah eksplorasi ide konten berdasarkan produk. Promnya ini, dari rekan-rekan bisa lihat template juga dari rekomendasi yang tadi sudah diberikan, kira-kira akan seperti apa? eh, Ide kontennya apa saja sih untuk nanti di Instagram, lalu judulnya, tema visual seperti apa, dan tujuan iklannya apa. Nah, ini contohnya, contoh output yang sudah diberikan. Ini seperti ini. Bentar, saya sambil colok charger dulu. Oke, dari output ini kan kita bisa lihat ya, tiga ide konten promosi dari judul konten. Kalau targetnya adalah hooknya adalah renyah yang nggak bohong. Tema visualnya di sini juga sudah jelaskan. Split screen, satu ibu-ibu ngemil sambil nonton sinetron, satu mahasiswa tertawa sambil nugas gitu. Tujuannya adalah menampilkan authentic reaction dari dua target pasar, bangun trust dan dorong pembelian repeat. Atau yang kedua, ngemil hemat, nikmat tanpa drama gitu kan. Ada visual keranjang Shopee, penuh diskon ditambah close up kacang. Tujuannya adalah menyorot bundling atau cashback. Atau yang ketiga, positioningnya sebagai teman santai, ini kan teman paling setia. Nah ini jadi ini tiga tiga konten promosi yang ini mungkin jadi akan gambaran kita. Nanti kita akan pilih yang mana gitu kan. Nah lalu yang keempat, nah baru kita akan minta dia untuk merekomendasikan foto produk berdasarkan beberapa promo yang tepat. Tujuannya adalah eksplorasi promo dan promnya ini jadi karena kan tadi dia sudah menghasilkan tiga kan, menghasilkan tiga konten. Nah, jadi di bagian prompt untuk masukkan foto, kita bisa nanti copy paste yang sudah ada di template. Lalu di bagian jumlah rekomendasi, terserah kita mau pilih yang mana. Misalkan, kalau mau ketiganya berarti kita bisa tulis dari ketiga rekomendasi
ide konten promosi tadi, buatkan posternya untuk promosi tadi kan kacang ya, kacang goreng tadi misalkan dengan merek apa. Nah, merek kan itu kita sudah sebutkan. Sudah sebutkan apa misalkan kalau mereknya adalah kacang Garuda atau kita punya merek misalkan di sini nanti saya kasih contoh merek itu namanya Olios misalkan. Nah, itu bisa ditulis aja langsung di situ. Jadi nanti nama itu akan otomatis waktu kita generate gambar itu tampil di dalam si visual gambar ya. Lalu di sini saya minta sesuaikan tema visual dan tujuan iklannya mulai dari judul konten pertama seperti itu. Nah, ini jadi saya langsung copy paste ini. Nah, waktu saya prompt seperti ini kan, dia langsung menghasilkan gambar ya seperti ini. Jadi rekomendasinya menyesuaikan. Tadi kan kalau ingat dari table konten ini, yang pertama adalah split screen, satu sisi ibu-ibu dan satu mahasiswi sambil nugas itu kan. Nah ini, jadi dia menghasilkan gambar yang pertama dulu nih. Jadi kalau lihat promo saya ya, dari 3 ide konten promosi tadi, buatkan poster untuk promosi kacang telur bawang putih dengan merek Olios, sesuaikan tema visual dan tujuannya. Dimulai dari kok judul konten pertama. Nah, konten pertama kan yang ini ya, saya pilih renyahnya nggak bohong gitu kan. Nah, gitu. Renyahnya nggak bohong, jadi akhirnya dia buat renyahnya nggak bohong seperti ini. Cocok buat semua, bisa diorder di Shopee. Nah, gitu. Jadi kalau ini mungkin saya tidak perlu demokan lagi. Jadi kalau rekan-rekan mau posting promnya, itu langsung di ChatGPT aja untuk hasilkan seperti ini, di copy paste, diisi, diedit dulu promnya, baru di enter, nanti dia akan generate gambar seperti ini. Gitu, tergantung. Jadi maksudnya tidak sama persis, tapi nanti mungkin dia akan menggunakan merek yang lain yang rekan-rekan sudah isi. Nah, selanjutnya, em, oke. Nah, selanjutnya kalau kalau tadi kan untuk menghasilkan visual rekomendasi foto produk ya, sorry. Foto produknya dulu nih, rekomendasi foto produknya untuk sesuai promo yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan lebih spesifik, misalkan membuat foto produk untuk ditampilkan di marketplace, misalkan di Shopee atau di Tokopedia. Jadi saya lebih lebih spesifik lagi. Dan di sini yang saya fokuskan adalah bukan lagi gambar poster. Kalau ini kan poster kan, karena konten promosi ya kan karena kita minta adalah konten promosi jadi di situ ada gambar orang sedang makan produknya. Nah, tapi kalau yang ini saya justru fokus ke visual kemasan si kacang ya, kacang dan si kemasannya. Jadi saya nggak mau ada modelnya di situ. Nah, gitu. Dan di sini promnya nanti rekan-rekan bisa copy juga masih dengan judul konten pertama. Maksudnya saya tetap pilih yang ini ya, yang merenyah yang nggak bohong ini. Tapi di sini saya minta buatkan foto produk yang realistis dengan background putih polos, pencahayaan terang, dan terlihat profesional untuk ditampilkan di misalkan di mana? Di Shopee atau di Marketplace. Jadi bisa diisi di bagian ini nama Marketplace-nya, misalnya Shopee gitu. Nah, lalu dia fokus menghasilkan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan bedanya ya. Kalau yang tadi kan poster promosi, ada modelnya, ada orangnya yang sedang makan. Nah, tapi kalau yang ini saya fokus di kacang dan kemasannya. Jadi fokus di produknya untuk nanti ditampilkan eh di mana di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, lalu misalkan saya tambahkan lagi, saya mau membuat foto yang menarik perhatian audiens di Instagram. Jadi kalau yang pertama itu poster promosi untuk umum, misalkan untuk selebaran atau untuk flyer itu ya. Yang kedua tadi adalah foto untuk di marketplace. Nah, yang ini yang ketiga, eh saya mau foto yang bisa menarik perhatian audiens di Instagram. Jadi di 3 objektif promosi tadi aja itu kita sudah bisa mendapatkan 3 di sini kan. Yang pertama yang tadi kan ya sudah saya sebutkan ya intinya yang sekarang adalah bagaimana visual di Instagram. Nah, dalam konteks ini ChatGPT itu sudah tahu oh di Instagram itu misalkan lebih mengunggulkan estetik, otentik, authenticity. Jadi misalkan ya benar-benar harus real foto apa produknya seperti apa gitu kan. Nah, di sini saya tulis masih untuk judul konten pertama, buat foto produk di meja kayu dengan suasana yang cozy, tambahkan tangan sedang mengambil produk, gambar ini akan diposting ke Instagram. Nah, ini jangan lupa nih. Ukurannya disesuaikan yaitu 1:1 dan akan mendapatkan reach dan engagement yang tinggi gitu kan karena fokus di Instagram. Dia menghasilkan seperti ini visualnya. Jadi tangannya lebih realistis,
ada kemasan dan ada kacang yang sedang diambil gitu kan. Visualnya dapat nih di atas meja kayu. Nah, oke, dapat nih. Jadi ketiga tadi udah dapat gambar. Nah, selanjutnya adalah, nah gini, sekarang kita akan mengubah dari foto menjadi video. Tujuannya adalah ya tadi membuat buat video ya dari gambar yang sudah di-generate oleh ChatGPT. Nah, jadi nanti rekan-rekan foto dari ChatGPT. Nah, misalkan saya contohkan juga di sini ya. Jadi di sini saya tampilkan prompt saya, nah yang di sini ya. Jadi karena tadi kebetulan sudah dapat hasilnya gitu kan. Nah, misalkan ini, nah ini nanti rekan-rekan bisa download hasil generate-nya gitu ya. Nah, ini bisa saya download. Jadi tinggal saya klik aja misalkan, lalu saya klik save di sini. Di bagian ini di save. Oke. Nah, nanti sampai ke download kan, berarti udah kebuka. Nah, kalau udah nanti baru kita ke slide pembuatan video ini. Nah, prompt-nya adalah ubah gambar ini maksudnya nanti gambar yang sudah kita upload. Jadi video promosi 5 detik, fokuskan visual ke gambar kacang yang renyah yang dimakan seorang gadis cantik. Nah, jadi di sini saya malah sudah tambahkan objek yang lain di dalam foto. Kalau tadi kan hanya tangan dan kemasan kacang dan kacangnya. Tapi di sini saya tambahkan seorang gadis cantik dari Indonesia yang ceria dan energik. Ditambah nih Pak sih diskon hari ini. Nah, sebagai catatan, untuk kita mengubah foto menjadi video, kita nggak bisa menggunakan ChatGPT. Nah, tools yang kita gunakan adalah Kling AI. Nah, ini lihat ya. Jadi untuk buat video pendek ini, kita akan menggunakan Kling AI. Kling AI ini tools juga, tapi dia memang difokuskan untuk generate gambar dan video. Nah, caranya adalah kita bisa langsung, rekan-rekan bisa ikuti. Jadi bisa ke browser ya, buka new tab aja. Tuh. Oke, kalau sudah tinggal diketik aja di sini klingai.com. Nah, gini. Nah, nanti kalau rekan-rekan memang belum punya akun ya, silakan di-create dulu buat akun. Ini juga gratis, ada maksudnya ada gratisannya. Gratisannya itu berupa kredit ya, kredit untuk menggunakan nanti token atau mungkin saldo untuk generate gambar. Dan kredit gratis yang diberikan itu juga cukup besar. Kebetulan kalau punya saya tadi sepertinya tersisa sekitar 600-an gitu. Nah, nanti rekan-rekan bisa langsung klik create aja di sini. Saya lupa, ini kan kalau saya kondisi karena saya sudah login, tapi harusnya nanti rekan-rekan juga tidak sulit untuk cara membuat apa namanya cara membuat akunnya gitu ya. Nah, ini kalau saya tinggal klik create aja di sini. Nah, karena saya sudah login tadi saya bilang ya. Jadi saya akan tampilannya seperti ini. Nah, inilah tampilan utamanya yang rekan-rekan akan lihat setelah nanti buat akun, verifikasi akun. Nah, setelah dari halaman home ini, rekan-rekan bisa langsung ke menu sebelah kiri, ya di sidebar ini, lalu scroll ke bawah, lalu pilih video di sini. Nah, di sini ya, jadi scroll ke bawah, lalu pilih video di sini yang ada tulisan Kling 2.1 ini, nah diklik. Nah, di bagian sini, nah ini karena kebetulan kemarin adalah konten yang lama, mungkin ini saya hapus dulu ya. Nah, saya ulang aja dari nol. Tadi kan saya sudah download gambarnya, ya kan? Dan saya juga sudah, oh ini ada beberapa ini mungkin saya hapus dulu aja nih. Ya coba saya hapus dulu. Jadi sebenarnya ini pun diabaikan pun nggak apa-apa gitu kan. Atau mau kalau ibu hapus juga boleh gitu. Karena kita nanti kan di sini akan membuat gambar yang baru. Nah tapi sebelum saya mulai, rekan-rekan lihat di sini. Di sini ada tiga pilihan. Ada text to video, alias kalau kita mau bikin video hanya dari prompt aja gitu kan, itu juga bisa. Em, dan yang kedua adalah image to video. Nah, image to video ini adalah kita akan menggunakan gambar sebagai dasar untuk nanti dia dibuat bergerak, plus nanti kita tambahkan prompt juga. Atau yang ketiga, ini multi elements. Multi elements ini penggabungan. Kita juga bisa upload video, kita bisa upload gambar sekaligus. Jadi misalkan kayak menyatukan ada video, lalu kita menambahkan objek baru dari sebuah gambar, itu juga bisa. Nah, tapi sekarang kita fokusnya di image to video dulu. Nah, di sini bisa pilih. Lalu tadi direkomendasikan. Ini jangan lupa. Dia menyarankan untuk kita memilih model terbarunya dia yang Kling 2,1 ini. Dan ini bisa dipilih. Jadi dibilang nih,
lebih efisien gitu ya. Nah, gini. Oke, nah ini bisa 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 rekan-rekan pilih. Nah, oke di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan upload gambarnya. Nah, tadi kalau upload gambar yang sudah kita download dari ChatGPT tadi. Kebetulan tadi saya udah download, jadi saya tinggal upload aja. Di sini saya klik, lalu saya pilih gambar ini. Nah, ini ya. Lalu saya open. Nah, seperti ini kalau sudah. Lalu selanjutnya adalah kita akan prompt di sini. Jadi kita ketikkan prompt. Nah, tadi karena saya mungkin sudah punya ya punya saya gitu kan. Nah, di sini jadi saya tinggal copy aja. Nah, ingat rekan-rekan nanti yang di copy bukan yang ini ya, tapi yang bagian ungu gitu. Ini kenapa saya copy yang ini? Karena ini adalah punya saya misalkan. Jadi produk kacang ini. Jadi saya copy yang ini. Oke, saya kembali ke link ini ya. Nah, di sini saya tinggal paste aja di sini. Nah, gini. Nah, kalau udah, kita bisa scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya negatif prompt. Negatif prompt ini lebih ke apa yang kita tidak inginkan ada di dalam sebuah gambar itu. Maksudnya misalkan kita nggak mau ada bayangan, misalkan nggak ada mau lampu warna merah, misalkan contoh, atau apa pun bisa ini bisa ditambahkan di sini. Ya gitu. Nah, kalau sudah di bagian ini, jangan lupa pilih durasinya mau yang berapa detik. Mau 5 detik atau 10 detik. Nah, di sini karena saya mau mendemokan biar video tidak terlalu lama ya. Jadi di sini saya pilih 5 detik aja dan outputnya di sini dia kasih pilihan. Tapi ini VIP. VIP ini berarti kalau kita upgrade akunnya ke VIP. Nah, di sini kelihatan juga untuk generate ini menghabiskan 35 credits gitu ya. Nah, di bagian ini, di hint ini kita juga bisa lihat nih activity-nya. Jadi kalau countingnya, maksudnya jumlah gambar ini, video ini generate 35 berarti dikali satu. Nah, kalau udah ini tinggal saya generate aja nih. Nah, kita lihat. Prosesnya memakan waktu 1 menit. Di sini ya, saya kelihatan estimatednya. Estimated waiting time 1 menit. Dan biasanya tuh dia lama-lama berkurang. Setelah dia analisis, dia kalkulasi, biasanya sih berkurang. Nah, jadi rekan-rekan bisa ikuti, gitu ya, bisa mengikuti. Nah, ini sambil menunggu, mungkin yang selanjutnya saya akan perlihatkan adalah, em, selanjutnya adalah, nah ini tampilannya sama ya seperti tadi. Nah, untuk hasil yang sudah jadi, gitu ya, karena sebelumnya sebenarnya saya sudah generate juga. Nah, hasil yang sudah jadi dengan menggunakan gambar dan prompt yang sama, itu ada hasilnya kan seperti ini. Kalau saya play, nah, rekan-rekan bisa lihat ya, dengan foto yang sama, lalu saya tambahkan prompt, tambahkan seorang anak. Tadi sepertinya perempuan ya, ini perempuan mungkin ya. Ini kan anak Indonesia sedang memakan kacang renyah, gitu ya. Nah, jadi kelihatan. Ini hasilnya, hasilnya sudah saya generate sebelumnya. Tapi kita lihat juga nanti yang hasil terbaru seperti apa. Oke, nah sambil tadi menunggu slide yang maaf, video yang di generate tadi selesai, saya lanjut dulu aja misalkan ke nah yang ke-8 yang selanjutnya adalah gimana cara membuat transkripnya. Voice overnya, suaranya. Jadi kalau tadi kan videonya masih kosongan tuh. Misalkan saya pengen ada voice over deh, ada suara orang yang mengisi, misalkan promosi kacang renyah enak nih, misalkan contoh. Nah di sini kita akan sesuaikan. Berarti durasi transkripnya kan, eh, karena video saya yang saya generate tadi misalkan 5 detik, berarti kita juga butuh skrip yang total durasinya itu juga hanya 5 detik. Nah gimana cara bikin skripnya? Kalau misalkan rekan-rekan bingung gitu kan. Karena tadi kita sudah prompt panjang lebar, ya udah kita minta buatin ChatGPT aja. Karena harusnya si ChatGPT sudah paham apa sih campaign yang kita buat gitu kan. Nah, rekan-rekan nanti bisa ke template lagi. Oke, template yang ini ya. Nah, template lalu ambil yang paling bawah nih nomor 10, membuat voice over video iklan gitu ya. Nah, gini. Membuat voice over. Oh, sorry, bukan em, ini maaf. Jadi bukan yang membuat voiceover tapi membuat transkripnya dulu. Maaf tadi salah. Jadi kita buat transkripnya dulu kan. Nah, di sini untuk menghasilkan transkrip kita akan kembali menggunakan ChatGPT. Nah, rekan-rekan bisa copy nanti ini. Nah, kalau saya sudah bikin kan kebetulan saya sudah punya yang ini, misalnya nanti saya copy.
Nah, untuk hasilnya, saya akan perlihatkan di bagian di ChatGPT ya. Di ChatGPT ini, bisa saya scroll ke bagian, eh, harusnya ada di sini. Ya, rekan-rekan, jadi oh, ternyata sepertinya saya ada di chat yang lain. Jadi di sini saya coba generate ulang aja gitu ya. Di sini tinggal saya copy, lalu saya kembali ke ChatGPT di sini. Di sini tinggal saya paste aja. Nah, gini. Jadi dengan video yang renyah tadi, saya tambahkan transkripnya di sini. Nah, saya minta buatin transkrip 5 detik itu seperti apa. Nah, jadi udah ini ya. Berikut adalah transkrip voice over untuk video promosi 5 detik. Nah, ini voice overnya gini. Nah, ini tinggal saya copy aja. Jadi rekan-rekan juga bisa ikuti. Ini di copy. Oke, nah lalu terus kita akan buatnya di mana untuk voice over. Untuk voice over, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membuka tools yang kedua. Nah, ini kebetulan gambar saya udah jadi juga nih. Oke, kita tonton dulu aja. Nah, ini tiba-tiba ada ginian ya. Ada sedikit halusinasi nih, seperti gambarnya jelek ya hasilnya. Videonya ya. Gambar anak emang nggak keluar malah muncul ini. Oke, mungkin nanti bisa saya ulang lagi. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk generate voice over ya. Di sini rekan-rekan bisa buka browser lagi, lalu ketik 11 labs.io 11 ya. Nah, gini bisa diklik, gini aja langsung. Nah, seperti biasa, kalau belum punya akun, nanti bisa dibikin dulu, gitu ya. Jadi bisa pilih yang Get Started Free ini. Nah, yang ini nih bisa rekan-rekan pilih. Nah, yang Get Started Free ini bisa dipilih, gitu kan. Nah, karena tadi saya kebetulan juga sudah login, jadi saya bisa pilih Go to App. Tapi kalau rekan-rekan memang belum punya akun, bisa nanti klik Get Started Free ini. Jadi dia akan mendaftar, dapat kredit gratis juga. Nah, kalau saya langsung ke app aja. Nah, ini nanti akan langsung masuk ke tampilan home-nya, home dari dashboardnya. Nah, seperti ini. Lalu gimana caranya kita akan membuat suara itu? Nah, di sini gampang banget. Rekan-rekan tinggal lihat di sini sebelah kiri ada menu voices di sini ya. Nah, di sini sebenarnya apa? Di sini sebenarnya nanti kumpulan suara-suara orang yang akan kita gunakan gitu. Nah, jadi di sini kita bisa exploring dulu gitu kan. Nah, untuk membuat voice overnya, dari kita kan sudah punya transkripnya. Lalu kita mau membuat dia berbicara dengan suara yang kita pilih. Nah, itu nanti kita bisa ke menu text to speech di sebelah kiri. Nah, ini saya klik. Nah, karena ini kemarin masih yang ini ya, ini saya hapus dulu. Misalkan saya ganti. Nah, sebelum saya paste di sini, sekarang saya mau pilih dulu suara siapa yang akan saya pilih gitu kan. Nah, di sini akan tersedia banyak rekan-rekan misalkan bisa pilih, eh, ketik misalnya Indonesian misalkan itu juga bisa. Tapi kalau di sini seperti ini bahkan dia sudah rekomendasikan suara orang Indonesia gitu. Nah, misalkan kalau di sini saya coba perdengarkan ya. Nah, ini jadi harusnya rekan-rekan juga bisa dengar nih pilihan suaranya. Nah, ini tinggal misalkan saya klik try. Oh, sorry. eh Ya, ini ya, Mila ini misalkan saya mau coba dulu nih. Ini kita bisa preview dulu suaranya. Suara ini cocok digunakan. Ya, nah, ini cocok nih sepertinya kan untuk promosi kacang. Jadi saya mau pakai Mila aja. Jadi tadi caranya kalau misalnya mau pakai ini tinggal diklik. Nah, gini ya. Lalu ini modelnya sebenarnya sudah yang high quality. Jadi pilih aja itu, select modelnya. Lalu stability-nya ini lebih ke apa ya, suaranya itu mau stabil nggak atau berubah-ubah gitu. Kemiripannya gimana? Nah, ini bisa diatur juga. Nah, jadi kalau udah gitu kan ini sudah kepilih. Nah, ini nanti otomatis sudah langsung aktif di sini. Nah, tapi kan ini belum ada voice over seperti apa. Nah, sekarang kita tambahkan transkripnya.
Nah, transkripnya nanti tinggal di copy paste ke sini. Nah, gini, crispy-nya kerasa, setiap gigitannya Olios bikin mood naik diskon hari ini. Nah, kalau sudah, kita pastikan tadi yang saya pilih adalah si siapa? Mila Rahma Dania ini ya. Kalau sudah ini tinggal saya klik generate speech. Nah, gini. Hmm. Nah, itu kan. Tapi kan itu kan tone-nya agak gimana. Nah, nanti rekan-rekan kalau mengubah-ubah tone ya, itu bisa di bagian ini. Nah, ini di bagian speed. Nih, bisa diatur. Lalu similarity-nya, misalkan mau yang presisi atau misalkan stability-nya. Tadi kan kalau stabil tuh kan, nah ini misalkan. Nah, kalau misalkan udah, ini caranya bisa di-generate lagi, di-regenerate. Nah, tapi setiap regenerate, itu dia bilang nih, to freeze regeneration. Nah, gitu. Jadi kalau mau regenerate itu hanya dikasih kesempatan 2 kali. Nanti kalau kasih klik lagi, misalkan, nah gitu ya. Jadi dia lebih menekankan di belakang. Nah, kalau rekan perhatiin di bagian Olios bikin mood naik itu karena apa? Karena dia membaca tanda baca tanda seru di sini. Nah, gini. Karena ini, ya kan? Ada tanda seru. Tapi kita coba lihat kalau ini saya kasih koma misalkan ya. Nah, di sini. Lalu saya minta dia generate lagi. Kita lihat bedanya. Nah, gitu kan. Jadi ada tanda baca itu dia juga intonasinya bisa berubah-ubah. Nah, nanti silakan diatur sendiri. Nah, kalau udah gitu kan, ini tinggal saya download. Nah, ini saya download. Nah, seperti ini. Nah, sudah saya download. Jadi saya sudah punya gambar, sorry, sudah punya videonya, dan saya sudah punya suaranya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, gimana cara gabunginnya, gitu kan? Cara gabunginnya, gitu. Oke. Nah, sebelum kita gabungin, tadi mungkin saya kembali lagi ke Kling AI ya, karena tadi gambar video saya udah jadi, gitu kan? Biarpun ini hasilnya jelek, tapi rekan-rekan mungkin bertanya, gimana cara downloadnya? Karena ini harus kita download untuk kita satukan dengan suara. Caranya adalah rekan-rekan tinggal klik ini. Nah ini di tanda yang panah ke bawah ini artinya download gitu. Nah ini ya, ini tinggal diklik aja. Nah gitu ya. Jadi ini diabaikan aja karena di sini sudah otomatis ke download nih punya saya. Nah langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan video dan suara ini sebenarnya toolsnya banyak. Salah satunya mungkin CapCut ya. CapCut atau Capcut gitu kan untuk video editing. Cuma kalau saya bilang mungkin CapCut terlalu terlalu berat kali. Misalkan rekan-rekan lebih familiar misalkan pakai Canva. Pakai Canva pun bisa. Nah, caranya sekarang saya akan buka Canva. Nah, di sini. Oke. Di Canva juga bisa. Karena tadi gambar saya itu bentuknya square, jadi saya langsung otomatis saja pilih template yang bentuknya square gitu ya. Nah, ini tinggal saya pilih bentuk post square ini, saya pilih postingan Instagram di sini. Nah, kalau udah, oh ini masih loading. Nah, kalau sudah, video yang tadi rekan-rekan sudah download gitu ya, itu bisa kita upload. Caranya tinggal klik upload di sini. Oke. Nah, nanti bisa upload files. Jadi tinggal dipilih filesnya. Misalkan tadi ya video yang sudah saya download kan yang ini ya. Nah ini jadi udah jadi video nih yang ini. Tinggal saya open. Nah dia otomatis download gitu ya di sini ya. Nah di sini kan kebetulan saya pengennya pakai gambar yang bagus nih. Nah karena saya kemarin sudah coba kan. Nah di sini saya coba yang sudah hasilnya baik aja ya. Jadi ini saya pilih yang ini. Oke, saya pilih video yang ini. Nah ini ya. Udah Udah jadi. Nah, ini tinggal saya gedein aja. Misalkan saya bikin full screen. Nah, di sini. Nah, ini baru videonya. Lalu yang kedua, gimana suaranya? Nah, cara menambahkan suara juga gampang.
Ini sama, tinggal kita upload files lagi di sini. Nah, di sini ya. Lalu saya pilih yang ini, Eleven Labs Mila ini, yang baru kita download. Nah, tinggal saya open ke sini, lalu dia akan muncul di bagian audio. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, dia otomatis ditambahkan ke sini. Dan ini kalau saya play sekarang, rekan-rekan bisa simak ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah jadi. Nah, sekarang kalau sudah, tinggal kita download gabungan antara video dan suaranya seperti ini. Nah, ini tinggal saya download. Pastikan formatnya di sini file type-nya MP4 gitu ya. Quality-nya sudah otomatis. Nah, tinggal saya download. Jadi sebetulnya ini cara yang paling sederhana nanti untuk menggabungkan suara menggunakan Elevance. Nah, saya berharap rekan-rekan nanti coba explore ketiga tools yang baru selain ChatGPT ini. Jadi nanti yang wajib explore itu adalah satu, Kling AI, ya kan? Kling AI ini monggo kalau mau nanti nyobain yang multi elements, misalkan menggunakan video yang udah ada, diperbaiki lagi, mau nambahin objek, gitu kan? Atau mungkin fitur-fitur yang lain, karena kan di sini sebetulnya banyak nih. Nah, bisa ada apa aja nih tadi? Nah ini ada image editing, gitu kan? Ada video, beragam di sini, jadi nanti bisa dipilih gitu. Nah, ini Kling AI. Lalu yang kedua, Eleven Labs. Nah, Eleven Labs-nya juga ini sangat powerful dan kita bahkan bisa cloning suara kita sendiri. Kita. Jadi nanti bisa cloning suara sendiri. Kan nanti bisa lihat. Nah, di sini kan di bagian voices ini kita tuh bisa clone voice. Nah, cuma kayaknya di sini kita diwajibin oh enggak, bukan belum berbayar malah. Jadi kita bisa pilih. Oh iya, ini diminta subscribe semua ya berbayar. Nah, jadi untuk clone suara itu ternyata kita wajib upgrade akun kita. Dan menurut saya sangat eh, worth it untuk dicoba ya. Untuk pricingnya juga sepertinya tidak terlalu mahal. Kalau tidak salah sekitar $5 untuk upgrade itu. Jadi rekan bisa explore. Nah, kalau sudah dari sini nanti bisa explore juga untuk combining menggunakan Canva seperti tadi. Gitu. Nah, untuk hasil videonya kita lihat ya. Hasil downloadnya tadi. Oke, sebentar saya share. Saya akan pindah layar dulu coba. Pindah layar zoomnya ke video. Oke, gini aja nih. Saya akan share. Nah, ini videonya. Nah, oke, jadi sudah berhasil ya. Sudah berhasil dan rekan-rekan mungkin nanti kalau mau mencoba, saya bilang silakan dieksplor yang banyak. Jadi tools-toolsnya nanti bisa dicoba semua. So, yes, kira-kira itu yang beberapa langkah dari membuat eh, menentukan customer persona, lalu rekomendasi promosinya, copywritingnya seperti apa, lalu visual gambarnya, lalu mengubah gambar jadi video hingga kita tadi mendapatkan yang terakhir mendapatkan voice overnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya. Kalau saya full screen tadi kan kita sudah membuat voice over. Jangan lupa sebelum membuat voice over, misalkan bingung transkripnya seperti apa, kita juga bisa minta buatkan ChatGPT. Oke, nah ini nomor 8 adalah membuat transkripnya dulu. Membuat transkrip masih menggunakan ChatGPT, tapi nanti ketika transkripnya udah jadi, baru kita copy ke Kling AI. Nah, sorry, bukan Kling AI, di Eleven Labs. Jadi untuk menghasilkan suaranya. Seperti itu. Nah, hasil-hasilnya nanti seperti ini. Ini waktu kita menggabungkan dengan Canva-nya tadi kan. Udah saya demoin juga. Dan hasil akhirnya ini kebetulan di video yang sebelumnya ya. Nah, gitu kan. Jadi kayaknya saya malah menggunakan suara model yang lain, bukan yang Mila tadi. Gitu.
Nah, jadi ini rekan-rekan bisa ikuti. Ini adalah percakapan saya di ChatGPT yang dimulai dari dari menentukan persona tadi hingga menghasilkan gambar. Nah, jadi rekan-rekan bisa scan atau buka langsung URL-nya, jadi bisa ditiru tuh percakapan saya seperti apa. Nah, gitu runutannya. Oke, jadi gitu aja. Semoga bermanfaat dan silakan dieksplor sebaik-banyaknya, sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat materi kali ini. Oke, terima kasih.